sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, atau kita mengenalnya adalah Ibnu Mas'ud. Beliau adalah termasuk sahabat yang awal masuk Islam. Di antara sahabat-sahabat yang 6 awal pertama masuk Islam, termasuk sabiqunal awwalun, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah termasuk sahabat Rasulullah SAW, termasuk sahabat yang sering ngintil, sering bersama dengan Rasulullah. Termasuk di antara kebiasaan daripada sahabat Ibnu Abbas itu adalah selalu membawakan sandale Kanjeng Nabi. Selalu membawakan sandale Kanjeng Nabi. Ketika Rasulullah niku teng masjid utawa wonten majlisan, lah niku sing bagian jaga, sing bagian mengamankan sandalipun Kanjeng Nabi niku Ibnu Abbas. Berarti tradisi-tradisi kados ngeten iki mulyakno kiai, tabarruk dateng para kiai. Bahkan Ibnu Abbas sendiri tabarruk kepada Rasulullah dengan selalu menjaga sandal Rasulullah. Itu termasuk diantaranya. Banyak sekali para sahabat-sahabat yang berkhidmah kepada Rasulullah. Diantaranya adalah Ibnu Mas'ud ini. Termasuk juga sepupu Rasulullah, Ibnu Abbas. Itu juga termasuk sahabat yang selalu berkhidmah, membantu keperluan Rasulullah. Kalau Ibnu Abbas itu sahabat yang kalau orang Jawa itu ngangsu, biasanya yang mengisi jedingi Rasulullah itu Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah. Nah, kebiasaan tradisi-tradisi seperti ini bukanlah perbudakan. Hal seperti ini perlu diketahui, ini bukanlah seperti yang dianggapkan orang-orang orientalis, orang-orang yang tidak suka terhadap tradisi-tradisi pesantren. Diantaranya itu mengatakan bahwasanya hal-hal yang seperti dilakukan oleh Ibnu Abbas, yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, itu adalah apa itu istilahnya? Feodalisme, nggih. Feodalisme. Nah, itu Rasulullah, para sahabat sudah melakukannya. Jadi itu ada sanadnya. Ketika kita menghormati daripada keilmuan seseorang, menghormati keberkahan seseorang, kemudian kita mencium tangan, kemudian kita menatakan sandalnya, itu sudah pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan itu atas kemauan mereka sendiri. Ini adalah Ibnu Mas'ud. Apa hadis isi daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud, hadatsa nyeritaaken na ing kita, hadatsa nyeritani na ing kita sapa Rasulullah, sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hali utai Rasulullah iku as-shadiqul masduku. As-shadiqu iku wong kang bener, al-masduku kang den beneraken. Di sini sahabat Ibnu Mas'ud menjuluki Rasulullah dengan julukan as-shadiq, orang yang jujur, orang yang benar. Dan memang kenyataannya Rasulullah itu orang yang jujur. Sejak kecil sejarah manapun, baik sejarah timur atau sejarah barat, pakar sejarah manapun itu mencatat bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW sejak kecil sampai beliau meninggal itu tidak pernah berbohong. Nah, makanya beliau mendapatkan julukan Al-Amin, karena apapun yang dikatakan oleh Rasulullah itu pasti benar. Pasti benar. Nah, beliau adalah orang yang as-shadiq, yang dijuluki lagi al-masduq, yang dibenarkan. Tidak hanya orang yang jujur, tidak hanya orang yang benar dalam perkataan dan perbuatannya, Rasulullah juga termasuk orang yang al-masduq. Apa itu yang dimaksud dengan al-masduq? Yang dimaksud dengan al-masduq adalah beliau dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai
mukjizat. Jadi tidak hanya orangnya jujur, tapi juga dibenarkan, kejujurannya itu dibuktikan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Makanya as-shadiqul masduq. Apa isi daripada hadis tersebut? Inna ahadakum. Ini masuk kepada sabda Rasulullah, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum, sak temene salah siji sira kabeh iku yujma'u iku den kumpulaken khalquhu apa kedadeane ahadukum fi batni ummihi ing dalem madarane ibuke ahadukum arba'ina ing dalem 40 yauman apane dinane nutfatan hale rupa nutfah, hale rupa mani, hale rupa sperma. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tahapan-tahapan, fase-fase pembentukan manusia di dalam perut ibunya. Dan ini adalah termasuk hal yang termasuk hal yang luar biasa yang pada zaman itu belum ada orang yang membahas tentang ilmu embriologi. Nah, ini kalau dalam bahasa saintisnya itu adalah ilmu embriologi. Itu Rasulullah, Al-Qur'an itu sudah menyebutkan. Padahal nyuwun sewu, padahal ilmu embriologi modern itu muncul pada tahun 1800, abad ke-19. Itu baru ditemukan keilmuan embriologi modern. Mulai tahapan dari nutfah sperma sampai kemudian berbentuk darah, segumpal daging. Itu orang-orang barat baru menemukannya, ilmu ini baru tahun 1800-an. Jadi 11 abad sebelumnya itu Rasulullah sudah menceritakan, dan ini adalah termasuk hal yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau hal yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Di sini Rasulullah menceritakan, mengkhabarkan bahwasanya penciptaan manusia yang pertama, tahapan pertama penciptaan manusia di rahim ibunya itu adalah 40 hari berupa nutfah. Ketika nutfah itu sudah membuahi sel telur, ini kan sudah ada ilmu embriologi, jadi sedikit-sedikit sudah paham. Itu ketika sudah membuahi, dia akan menetap di dalam rahim selama 40 hari. Belum berubah sini. Selama 40 hari berupa nutfah ayah, nutfah ibu berada dalam rahim itu selama 40 hari. Summa yakunu mongko kari-kari ono sapa ahadukum alaqatan iku gete sak kempel. Misla zalika khali sepadane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Setelah 40 hari kemudian nutfah tersebut berubah menjadi darah, segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Ini hebatnya, ini memang hal-hal yang diberitakan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak ngarang atas dirinya sendiri. Ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemilihan katanya. Pemilihan kata Rasulullah di sini segumpal darah, bukan kok dam. Padahal kita mengenal darah itu kan berbahasa Arab itu kan dam, darah. Tapi di sini Rasulullah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah 40 hari nutfah itu kemudian berubah bentuk menjadi alaqah.
Kenapa kok dinamakan alaqah? Bahasa Arab, padahal bahasa Arab alaqah itu artinya adalah lintah. Alaqah dalam bahasa Arab itu terjemahnya adalah lintah. Ini begitu detailnya Rasulullah menjelaskan tentang embriologi. Itu bahasa darah, segumpal darah itu dibahasakan dengan alaqah, yang alaqah itu artinya adalah lintah. Dan ketika diteliti, diteliti oleh pakar embriologi, ternyata benar. Setelah 40 hari nutfah itu berubah bentuk menjadi darah, dan darah itu menempel di dinding rahim sebagaimana menempelnya lintah. Loh, pemilihan katanya itu sangat detail sekali. Ini menunjukkan memang benar-benar Rasulullah itu adalah utusan Allah, mendapatkan wahyu, mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas kehendaknya sendiri, berupa alaqah. Dan nyuwun sewu, ilmu embriologi ini secara detail itu hanya ada dalam kitab suci Al-Quran. Dari berbagai macam kitab suci agama-agama yang lain yang menjelaskan tentang saintis, menjelaskan tentang sains secara detail, terlebih embriologi ini, itu hanya ada dalam kitab Al-Quran. Ini menunjukkan Al-Quran benar-benar dari Allah. Tidak mungkin informasi sedetail ini kemudian dari makhluk, pasti dari sang pencipta. Sementara zaman Rasulullah teknologi belum ada yang namanya USG, belum ada yang namanya mikroskop, yang lain sebagainya, tapi Rasulullah memberitakan itu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah benar-benar utusan dari Allah dan mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah 40 hari nutfah kemudian berubah bentuk menjadi alaqah. Alaqah ini akan menempel di dinding rahim selama kapan? Selama 40 hari. 40 hari kedua. Setelah itu summa yakunu mongko kari-kari ono apa sapa ahadukum. Summa yakunu mongko kari-kari ono sapa ahadukum iku mudghatan. Iku rupa daging sak kempel, daging sak cuwil. Setelah 40 hari menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi daging. Kemudian berubah menjadi daging. Mudghah itu adalah bahasa daripada sesuatu yang dipuluk, ngerti dipuluk nggih? Sesuatu yang dipuluk, yang dicomot seperti ini dan cukup untuk dimakan. Sakpuluan. Mudghatan itu sakpuluan, ngoten. Daging yang bentuknya, ukurannya itu sangat detail sekali. Ukurannya itu hanya seperti sakpuluane sego. Coro daging itu sakpuluk ini. Nah, itu. Ini pemilihan katanya Rasulullah ini, Masya Allah, ini sesuatu yang sangat kalau bagi kami seorang memang penggulat ilmu, ya, memang berada di bidang itu, ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Mithla dzalika halis padane mungkun arba'ina yauman, dan daging itu kemudian lepas dari dinding rahim menjadi daging. Lah ini cikal bakal daripada janin. Setelah itu kemudian kalau dalam Al-Qur'an kemudian ditumbuhkan tulang, ditumbuhkan kulit, kemudian dibuka matanya, dibuka telinganya, kemudian dibuka mulutnya, dan semua organ tubuhnya mulai ada. Pertama kali yang aktif itu adalah otaknya, kemudian jantungnya. Itu kalau menurut ilmu embriologi. Sampai kapan? Sampai 40 hari dia seperti itu, sampai berbentuk seperti manusia. Kalau 40 hari 3 kali berarti 120 hari, atau istilahnya 3 bulan 4 bulan 4 bulan nggih. 4 bulan. Selama 4 bulan lah itu baru ketinggal, baru kelihatan bentuknya, kelaminnya, semuanya itu baru terbentuk. Kelihatan matanya, bentuk tangannya, jari jemarinya, itu kemudian terlihat.
Setelah itu summa yursalu mongko kari-kari den utus ilahi maring ahadukum al malaku sapa malaikat. Fayamfuhu mongko niup sapa malaikat, fayamfuhu mongko niup sapa malaikat fihi ing dalam ahadukum ar-ruha ing ruh. Maka kita ketahui ketika bayi atau janin itu sudah berumur 4 bulan masuk dalam trimester kedua itu bayi sudah bisa bergerak. Ibu 4 bulan itu ditiupkan roh, selama 10 hari dia akan bergerak. Makanya ketika sudah 4 bulan, hari-hari pertama 4 bulan itu seorang ibu akan terasa, yo saya nggak bisa ngerasakan yo karena saya laki-laki. Kalau ibu ini adalah suatu keajaiban, ada kehidupan di dalam kehidupan. Ini momen yang bagi seorang ibu itu sangat berkesan. Katanya ya, saya sendiri laki-laki. Nah itu seperti itu. 10 hari. Makanya iddahnya orang wafat. Nah ini ada hubungannya dengan iddah. Kenapa para ulama fikih itu kok iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya itu kenapa kok 4 bulan 10 hari? Karena 4 bulan 10 hari ini adalah fase-fase pembentukan janin. Nah, maksudnya ketika ada orang perempuan ditinggal mati suaminya itu kan harus iddah. Iddah itu artinya dia tidak tidak menikah lagi, menunggu penantiannya, tidak menikah lagi, ada jeda sampai dia menikah lagi. Umpama kok dia menikah lagi harus ada jeda selama 4 bulan 10 hari. Untuk apa? Untuk memastikan di dalam perut seorang wanita tadi itu apakah ada janin dari si almarhum, sehingga tidak campur nanti ketika umpama kok ndak ada iddah kemudian nikah lagi, belum iddah, habis masa iddahnya nikah lagi, ternyata hamil. Ini kan terus repot. Ini anaknya ini dinisbatkan kepada ayah sebelumnya, apa dinisbatkan kepada ayah setelahnya. Ini masalahnya ruwet nanti. Kalau perempuan walinya siapa? Nanti hak warisnya bagaimana? Ini runtutan fikihnya akan panjang sekali. Maka kemudian iddah ini menjadi wajib bagi seorang wanita. Ketika ditinggal mati seorang suami, maka seorang istri harus menunggu penantian selama 4 bulan 10 hari. Nah ini rahasianya di situ. Kenapa kok 4 bulan 10 hari? Karena 4 bulan 10 hari itu ditiupkannya roh kepada janin. Jadi benar-benar ada janinnya, ada anaknya, nanti urutan fikihnya itu sangat panjang. Nah itu seperti itu. Nah, kadang-kadang maaf ya nyuwun saya, kadang-kadang hal-hal seperti ini kan tidak diketahui oleh orang banyak. Setelah meninggal baru beberapa bulan belum iddah nikah lagi. Nah ini terus anaknya nanti walinya siapa? Ini ribet nanti urusannya ribet. Nah, 4 bulan 10 hari. Makanya kemudian di adat Jawa, mungkin beberapa di antara daerah itu walimatul hamil. Nah, ketika sudah 4 bulan maka dianjurkan ada yang namanya walimatul hamil. Apa itu walimatul hamil? Kalau di sini itu ada walimatul hamil pada bulan keempat, 4 bulan, ada yang 7 bulan, mitoni kan ngoten. Wonten sing mitoni, wonten sing 4 bulan. Kalau ada orang-orang Arab atau Islam daerah sana itu untuk walimatul hamil itu ditepatkan pada 4 bulan. Karena pada saat itu adalah peniupan ruh. Peniupan ruh nanti di sini dijelaskan semua catatan-catatan mulai rezeki, umur, kemudian amalnya, apakah nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu pasnya itu terletak pada 4 bulan yang ketiga atau 40 hari yang ketiga, 4 bulan.
pada 4 bulan itu. Maka dianjurkan, ulama menganjurkan untuk walimatul hamal dungo, minta apa? Meminta keberkahan, meminta anak ini diberi rizki yang jembar, diberi umur yang barokah, diberi amal yang baik. Ini meminta kepada Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Nah, itu pada saat itu dianjurkan untuk melaksanakan walimatul hamal. Dan ini adatnya, ini adat ya. Kadang-kadang ini dianggap syarat. Ketika walimatul hamal itu biasanya ada rujak, ya kan? Ada rujak. Apa itu rujak? Ini bagi beberapa orang dianggap syarat, kudu ono rujake. Supaya ono syarate ya, ono syarate, ada syaratnya. Padahal rujak itu berasal dari kata-kata rojaun, yang artinya adalah harapan. Rujak itu sebagai harapan orang tua agar anak ini selamat hidupnya, dunia akhiratnya, pas ketika dicatat semua amalnya. Gampangane diprogram oleh para malaikat, semua amalnya, skenario hidupnya itu dicatat pada saat itu, dan itu dimintakan rojaan sebagai apa? Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jabang bayi ini nantinya menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi sekitarnya, bagi anak bangsa, nusa dan bangsa itu di situ letaknya. Nah, terkadang beberapa orang itu hal yang tidak ada di Rasulullah, tidak ada. Itu harus seperti itu kan, seperti itu. Ini kan nggak melihat dibaliknya, nggak melihat sesuatu alasan dibalik itu, hanya dilihat tampangnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ditiupkan roh, wayu marulan den perintahaken sapa malaikat mau bi arba'i kalimatin, kelawan nyatet papat piro-piro kalimat, kemudian ditentukan, dituliskan 4 hal ini. Atau gampangannya kalau sebuah robot itu diprogram, ada 4 hal yang diprogram pada janin itu. Apa itu? Bikat birizkihi, kelawan nulis rezekine janin itu, kelawan nulis rezekine ahadukum. Yang pertama yang dicatat, yang ditetapkan pada jabang bayi ini itu adalah rizkinya. Jadi anggaran rizki sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia itu sudah terprogram, sudah teranggarkan. Jadi kalau melihat hadis seperti ini, maka mestinya kalau paham dan kita memahami hadis ini, mestinya tidak ada rasa khawatir. Dalam kehidupan nggak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena rezeki sudah diatur. Rezeki sudah tidak diatur dan tidak akan tertukar. Sudah diatur dan tidak akan tertukar. Karena anggaran sejak dia di rahim itu sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan. Tidak mungkin nek jare wong Madura itu pripun? Pak Khalil iki. Nek jare wong Madura rezekine gajah gak bakal dipangan semut, itu pripun bahasa ini? Rezekine gajah gak bakal dipangan semut, atau sebaliknya, nggak mungkin. Jadi rezeki seseorang ketika sudah ditentukan, maka rezeki itu nggak akan salah alamat. Rezeki itu nggak akan salah alamat. Dan ketika kita memahami hadis ini, mestinya hati kita tenang. Ini nyuwun sewu. Ini minta maaf dulu, ini sebelumnya belum saya jelaskan. Ada yang lebih penting lagi, bahwasanya ilmu ini saya potong dulu. Nah, ini ada intermezzo atau keterangan tambahan, bahwasanya ilmu itu ada 2 macam. Ilmu agama itu ada terbagi menjadi 2. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh anggota tubuh, seperti sholat, puasa, haji. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu namanya adalah ilmu zahir. Nah, yang kedua ilmu batin itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan hati. Lah hal-hal yang
dijelaskan dalam hadis ini itu adalah sesuatu yang terkait dengan hati, sesuatu yang harus diyakini, yang harus difikirkan oleh hati. Nah, dan ilmu berkaitan dengan hati itu nantinya cara pengaplikasiannya, cara penerapannya itu harus sesuai. Kalau ilmunya itu ilmu batin, maka sasarannya, pelakunya adalah hati, subjeknya itu harus hati. Tapi kalau ilmu itu adalah ilmu zahir seperti sholat, puasa, najis, toharoh dan lain sebagainya, ilmu-ilmu, tapi itu sasarannya harus berupa zahir seperti ikhtiar, nah seperti itu. Nah ini ilmu batin, ilmu dalam, ilmu yang harus dilakukan oleh hati atau dilakukan oleh kolbun. Jadi kalau rezeki ini sudah sudah ditakar, sudah diatur dan tidak akan tertukar, maka itu adalah keyakinan yang harus dipegang oleh hati. Tapi kemudian ketika ini sudah offset kepada pelaku zahir, kepada perlakuan zahir, perbuatan zahir, contohnya seperti ini. Rezeki sudah ditanggung, ya sudah saya tidur aja. Ini sudah keluar pada ranahnya, wes tidur aja, wes gak kerja lapo, rezeki wes ditanggung. Beda, masalah ikhtiar itu masuknya ranah ilmu zahir. Jadi jangan ilmu batin digunakan ilmu zahir, ini beda. Ilmu batin kita meyakini rizki itu sudah diatur, itu cukup hanya dalam hati. Masalah zahir kita harus ikhtiar. Jadi ikhtiar kita berdasarkan hati yang sudah tenang bahwasanya rizki sudah diatur. Ini yang menjadikan hidup kita, ikhtiar kita, pekerjaan kita terasa enteng dalam hati dan tidak ada hasud dengan sana sini karena kita yakin. Nah, kalau dibarengi dengan keyakinan ini, kita tidak akan susah dalam berikhtiar. Ikhtiar wajib, tetap kita ikhtiar, tapi didasari dengan ilmu batin yang seperti tadi. Ditulis rezekinya wa ajalihilan ajale akad wa amalihilan amali akad wa syakiyun lan ciloko wa ausaidun utawa bejo. Kapan matinya ditulis, rezekinya sudah diatur, amal perbuatannya di dunia itu sudah ada skenarionya, sudah tertulis semuanya. Bahkan apakah nanti matinya itu dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah itu sudah terprogram ketika bayi itu sudah masih ada di perut, itu sudah terprogram. Artinya hadis ini lebih selain menjelaskan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia, juga membahas tentang yang namanya takdir. Kita tahu, kita meyakini bahwasanya termasuk rukun iman adalah iman kepada qadha dan qadar. Dan ini penting sekali memahami daripada takdir. Cekak cingkrange ngoten gampangane. Konklusine takdir itu apa sih? Takdir itu adalah pengetahuan, ilmu, iradah dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita meyakini bahwasannya apa yang kita lakukan berdasarkan takdir Allah, itu artinya apa yang kita lakukan berdasarkan pengetahuan Allah, berdasarkan iradah kehendak Allah dan berdasarkan kekuasaan Allah. Artinya apa yang terjadi kemarin, sekarang atau yang akan datang itu tidak mungkin bereset, tidak mungkin lepas dari pengetahuan Allah, tidak mungkin lepas dari kehendak Allah, tidak mungkin lepas dari kekuasaan Allah. Ini wajib kita yakini. Sehingga enak urip itu nggih, urip niku enak. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita tahu itu dari Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, kita tahu ini adalah kehendak dari Allah. Dan kita tahu
Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih. Pasti ada hikmah di balik musibah tersebut. Enteng ketika kita meyakini takdir, musibah apapun yang menimpa kita, kita enteng hati itu. Tapi kalau tidak percaya, itu ya yang ada menyalahkan. Gara-gara iki, wis pancen iki. Wah, seperti itu. Tambah susah kabeh, wis kena musibah, atine susah. Nah, ini pentingnya menerima takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita percaya takdir dan kita menancapkan itu dalam hati, ketika kita kena musibah, wis pancen kersane pangeran, enteng. Piye maneh wis pancen kersane pangeran, enteng. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Mesti ono hikmah. Enggak mungkin Gusti Allah niku zalim maring hambae. Oh enak lek ngeten iki nggih. Ngeten iki enak. Tapi yang banyak ketika kita tidak memahami akan takdir, yang ada susah. Makanya takdir itu menjadi rukun iman sebagai bekal hidup manusia. Fawallahi, nah, ketika kita membahas tentang takdir, fawallahi mongko demi Allah alladzi la ilaha illa ghairu. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dziraun fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian lanjutan hadis, karena ajalnya husnul khotimah suul khotimah itu sudah terprogram dalam janin, maka kata Rasulullah, bawallahi, ada seseorang hidup di dunia melakukan amal baik, amal ahli jannah, sampai batasan jarak dia dengan surga itu hanya 1 dhira, saking dekate ape mlebu swarga. Tapi takdir berkata lain. Sebelum mati melakukan sesuatu yang menyebabkan dia masuk neraka. Kenapa? Karena sudah ditulis ajalnya. Takdirnya sudah tertulis seperti itu. Sebaliknya, mungkin di dunia ada orang yang melakukan semasa hidupnya, sepanjang hidupnya itu melakukan perbuatan ahli neraka, sampai seakan-akan jarak antara dia dengan neraka itu cuma 1 dhira, saking dekate. Tapi karena takdir berkata lain, maka dia di akhir hayatnya dia mengucapkan syahadat dan bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya memasukkan dia kepada surga. Pertanyaannya lah ini ya, menjadi pertanyaan. Ini juga ditanyakan oleh sahabat. Kalau seperti itu ya Rasulullah, berarti kita nggak perlu ngamal, kita nggak perlu berbuat, kita nggak perlu amal. Toh ujung-ujungnya sesuai dengan program awal. Apa kata Rasulullah? Kalian tetap beramal. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Sampean harus paham, takdir yang diprogram pada janin ketika berada di perut ibu itu sesuatu yang bukan wajib bagi Allah. Artinya itu adalah bukan hal yang final. Bukti bahwasanya takdir yang ditentukan dalam bayi itu belum final, diutuslah para nabi. Ada yang namanya syariat, ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Itu membuktikan bahwasanya takdir yang diprogram pada janin itu adalah sesuatu yang belum final. Finalnya di mana? Finalnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Finalnya adalah itu dipegang sepenuhnya otoritas husnul khotimah, su'ul khotimah, masuk surga, masuk neraka, itu finalnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian diutuslah para nabi, diutus ada syariat, ada wajib, ada haram, ada sunnah. Itu demi apa? Untuk bahwasanya hal ini adalah bukan hal yang final. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah kok
merubah yang asalnya ahlun nar menjadi ahlul jannah, sebagaimana mudahnya Allah menjadikan ahlul jannah menjadi ahlun nar. Itu sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jenengan angen-angen ya, ini terakhir ini, coba jenengan angen-angen ketika semua harapan kita, ketika kita kesempatan kita itu sudah tidak ada, tidak bisa masuk surga umpamanya, tapi kemudian ada satu zat yang bisa mewujudkan harapan kita. Jadi kita di dunia ini benar-benar nol, tidak punya harapan sama sekali, tapi ada satu zat yang bisa mewujudkan harapan kita. Kira-kira kita akan berharap pada dia atau tidak? Umpama kita ruwet gak ono jalan keluar, mung satu-satunya ada orang yang menolongi, itu satu-satunya yang bisa menolong. Kira-kira kita tentu akan berharap penuh kepada orang tersebut. Pastikan seperti itu. Itu kita juga gitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kata Allah, sing iso ngelbokno surga ku mung aku. Yang bisa memasukkan kalian ke dalam surga itu hanya saya. Maka kira-kira harapan seorang hamba itu pasti akan penuh, karena cuma satu-satunya harapan. Dari situ kemudian kita beramal, dari situ kemudian kita meninggalkan larangan. Demi apa? Karena kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diselamatkan dari api neraka. Bisa jadi dengan harapan kita atas permintaan kita kepada Allah, bisa jadi kalau dulu ketika di janin itu kita tertulis ahli nar, bisa jadi kita masuk dalam ahli surga. Itu ya. Jadi kita belajar, kita melatih diri kita untuk selalu berharap satu-satunya harapan kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan amal kita pun tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Amal kita itu hanya untuk mengetok pintu rahmati Allah. Yang bisa memasukkan kita ke dalam surga hanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita itu sebagai pengetuk pintu rahmat agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengucurkan rahmatnya kepada kita, dan akhirnya kita terhindar dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawang riwayatakan ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Qala wallahu alam bisawab. Tak terasa nggih 42 menit pun isa nih mesti nih. Sampun. Dereng nggih. Nggih. Kurang berapa menit nih? Kurang sedikit menit mesti nih. Mun pantas. Menawi kalau mungkin ada salah khilafnya dalam saya bertutur kata, mungkin pemahaman penjelasannya lebih jelimet katakanlah, mungkin dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.